Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan saudara di hari yang baru ini. Doa saya kita semua dalam keadaan disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Hari ini saya akan membicarakan tentang fakta Alkitab, sejarah lokasi di mana Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban sampai kepada apakah bait ketiga di Yerusalem akan dibangun atau tidak. Saudara, fakta Alkitab adalah berita firman Tuhan yang tidak pernah ketinggalan zaman. Firman Tuhan selalu menjawab tantangan zaman, kebutuhan zaman. Firman Tuhan adalah jawaban dari apa yang kita perlu. Firman Tuhan bahkan akan terus menjawab keadaan yang akan terjadi di hari-hari ke depan di mana kita hidup di dunia ini. Saudara tentu mengenal tentang berita pembangunan bait suci yang ada di Yerusalem. Ada 3 pertanyaan tentang bait suci. Di manakah lokasi bersejarah pembangunan bait suci yang betul? Pertanyaan kedua, di manakah sekarang bait suci itu? Pertanyaan ketiga, apakah benar akan dibangun kembali bait suci yang ketiga? Kalau bicara tentang bait suci atau bait Allah orang Yahudi, orang Israel, itu selalu menarik perhatian banyak orang. Mari kita mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Kalau sudah bicara lokasi, kita bicara fakta, kita bicara sejarah. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang hal-hal tersebut. Saya bacakan kepada saudara Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Jadi tunggal saudara, satu saja. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Singkat cerita, Abraham melakukan hal tersebut. Dan saudara, pada saat Abraham mengambil pisau, ingin menyembelih Ishak sebagai korban, Alkitab berkata dalam ayat 12, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini di tanah Moria inilah Abraham akhirnya disebut bapa orang beriman, bapa orang percaya. Dalam Ibrani 11, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia atau Abraham yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah dilihat kepercayaan Abraham. Anaknya hanya satu, tunggal Ishak. Dan dia mempersembahkan itu sebagai korban kepada Tuhan. Saat ia ingin menyembelihnya, Tuhan berkata, jangan sembelih. Abraham, aku sudah tahu engkau sangat takut akan Tuhan. Engkau sanggup melakukan apapun yang Tuhan katakan kepadamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena lokasi atau sejarah tempat Abraham mempersembahkan Ishak, Alkitab tadi katakan di tanah Moria. Lokasinya sekali lagi di tanah Moria atau di gunung Moria. Nah saudara, saya ingin membawa saudara melangkah jauh, yaitu pada saat Daud jadi raja. Nah saudara, apa yang saya ingin gambarkan, kenapa kita harus lompat kepada Raja Daud? Mari kita lihat
apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Dalam 2 Samuel 5 ayat 6a, Alkitab berkata seperti ini. Lalu raja di sini yang dimaksud adalah Daud dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa penduduk Yerusalem adalah suku Yebus, orang Kanaan. Orang Yebus inilah yang ditaklukkan atau dikalahkan oleh Raja Daud. Kalau ada pertanyaan, mengapa Yerusalem sampai disebut kota Daud? Karena Daudlah yang mengalahkan atau menaklukkan orang Yebus, penduduk asli Yerusalem. Dan Daudlah yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Daud membangun kubu pertahanannya, membangun istananya di kota Yerusalem. Bahkan pusat politik dan keagamaan ada dipusatkan di Yerusalem. Jadi karena peran daripada Raja Daud dalam sejarah Israel, dia telah mengalahkan orang Yebus, merebut Yerusalem, maka Yerusalem itu dinamakan kota Daud. Mengapa saya ajak saudara membicarakan tentang Yerusalem yang direbut oleh Daud? Dalam 2 Samuel ada sebuah peristiwa di mana akhirnya bangsa Israel meninggal karena adanya wabah. Dan untuk menghentikan penyakit tersebut, maka Daud membangun mezbah untuk membawa korban, untuk melakukan ritual penyembahan kepada Allah Israel. Alkitab berkata dalam 2 Samuel 24 ayat 18 dan ayat 24. Saya bacakan bagi saudara. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan dari Arauna orang Yebus itu." Dan kalau saudara baca peristiwa itu, Arauna, pemilik tempat pengirikan gandum itu berkata kepada Raja Daud, "Oh Tuhanku, oh Raja, boleh tempat ini silakan ambil untuk dijadikan tempat mengadakan satu korban, ya, mendirikan mezbah bagi Tuhan." Kemudian Daud berkata dalam ayat 24, "Oh tidak begitu. Tempat itu akan saya beli." Ya, kita baca ayat 24 saudara. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu, Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud membeli satu tempat kepunyaan Arauna orang Yebus itu, yaitu tempat pengirikan gandumnya, dan di tempat itulah dia membangun mezbah, dan dia waktu membangun mezbah itu korban penyembahan kepada Tuhan, maka tulah itu atau wabah itu berhenti di tengah orang Israel. Kalau saudara bertanya, apa hubungan penjelasan tadi dengan pembangunan bait Allah di Yerusalem? Tadi kita sudah lihat bahwa Daud membeli tanah orang Yebus atau orang Yerusalem itu yang bernama Arauna. Tanah yang dibeli itu adalah tanah yang ada di Yerusalem. Saudara, sebelum saya simpulkan, mari perhatikan apa yang dikatakan 2 Tawarik 3 ayat 1. Saya bacakan bagi saudara. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa tempat yang Salomo bangun bait Allah adalah tempat di mana tadinya Daud membeli tanah itu dari Arauna orang Yebus, atau di sini dibahasakan tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Jadi di tempat itu saudara, di tempat tanah yang dia beli, disitulah Salomo membangun bait Allah.
Kita lihat kesimpulan yang dapat saya bagikan kepada saudara. Tanah Moria ada di wilayah Yerusalem. Hal kedua, tanah Moria yang ada di Yerusalem ini merupakan tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. 3, tempat Abraham mempersembahkan Ishak inilah yang dipakai Salomo untuk membangun bait suci Allah. Karena tempat inilah yang dibeli oleh Daud dari Ornan atau Arauna orang Yebus itu. Jadi ini sah kepemilikan Daud yang digunakan oleh Salomo membangun bait suci Allah. Dan di tempat itu jugalah pernah Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi sekali lagi saudara perhatikan tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak adalah tempat di mana Daud membeli tanah tersebut dari Arauna, orang Yebus, penduduk Yerusalem. Dan disitulah Salomo membangun bait suci Allah yang pertama, dan kemudian hancur, dan bait suci yang kedua juga di tempat yang sama. Seperti itu kesimpulan yang saya bagikan kepada saudara. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, di manakah bait suci Allah yang sudah hancur itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengetahui tujuan pembangunan bait suci Allah yang ada di Yerusalem tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia ditempatkan Allah di Taman Eden, Allah sangat senang bersekutu dengan manusia. Kemudian saya lompat saudara, membawa saudara dalam sejarah kehidupan Yakub. Karena Yakub inilah yang akan berubah nama menjadi Israel. Bagaimana saat Yakub keluar melarikan diri dari kakaknya Esau, keluar dari rumahnya. Dan satu saat dia bertemu dengan Tuhan. Dan di tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan itu, dia menamakan tempat itu Betel. Betel artinya rumah Tuhan, Betel artinya bait Allah. Jadi kita bisa melihat satu kerinduan Allah untuk memiliki satu tempat di mana di situ dia bisa hadir dan dapat bersekutu dengan manusia yang dia sangat sayangi. Sekarang kita lihat sejarah untuk mengetahui tujuan pembangunan bait Allah. Yang pertama saudara, Salomo membangun bait Allah di Yerusalem menjadi tempat pusat ibadah orang Israel, menjadi tempat pengorbanan, menjadi tempat pertemuan bangsa Israel. Nah inilah sejarahnya, tujuan dibangun bait Allah itu. Jadi satu tempat di mana Allah bisa hadir bertemu dengan umatnya. Dan umatnya memuji, menyembah Tuhan di bait Allah itu. Ada pengorbanan di situ. Nah saudara, yang kedua, bait suci yang dibangun Salomo akhirnya dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar pada sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Ketika itu bangsa Israel dibuang ke Babel. Yang ketiga, setelah pembuangan ke Babel, maka bait Allah ini dibangun kembali dan landasan atau dasarnya dibangun oleh Zerubabel. Yang keempat, pada pembangunan dari bait Allah yang kedua ini, Raja Herodes Agung terlibat dalam perluasan dari bait Allah ini. Dan itu terjadi sekitar tahun 19 sebelum Masehi. Jadi bait Allah atau bait suci yang kedua ini menjadi pusat pemujaan bangsa Yahudi, ya. Pusat pemujaan orang Israel selama periode, perhatikan saudara, 516 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Yang keenam yang saya mau katakan, tahun 70 Masehi, bangunan bait suci yang kedua ini dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma saat ia menyerang Yerusalem. Yang ketujuh, perhatikan saudara,
Di dalam bait Allah ini banyak perkakas-perkakas, banyak ornamen untuk melakukan ritual pemujian dan penyembahan kepada Allah Israel. Nah, yang saya mau tekankan adalah tabut perjanjian hilang saat Jenderal Titus menyerang Yerusalem dan menghancurkan bait Allah. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, tabut perjanjian tidak tahu di mana, bahkan perkakas-perkakas lainnya juga lenyap. Saya rindu membagikan kepada saudara satu ayat nubuat bagaimana sudah dinubuatkan bahwa bait Allah kedua ini akan dihancurkan dan semua batu tidak ada berdiri di atas batu yang lain, semua hancur. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Saya bacakan bagi saudara. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata, jadi Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, perhatikan saudara, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Yesus katakan tentang bait Allah kedua di Yerusalem ini benar-benar terjadi saat Jenderal Titus dari Roma datang menyerang Yerusalem, maka saudara, Yerusalem dihancurkan termasuk bait Allah yang kedua yang megah ini. Itu terjadi tahun 70 Masehi. Sekarang timbul pertanyaan, dengan hancurnya bait Allah yang kedua, apakah bait Allah yang ketiga di Yerusalem akan dibangun? Kita lihat kitab Efesus pasal 2 ayat 22 berkata seperti ini. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kemudian saudara perhatikan apa yang dikatakan Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian saya mau mengatakan kepada saudara bahwa sekarang ini model atau bait Allah yang mana yang dibangun dari ayat-ayat dalam kitab Efesus, maka kita bisa berkata bait Allah yang dibangun tersebut adalah tubuh Kristus. Siapakah tubuh Kristus ini? Tubuh Kristus ini adalah jemaat, adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bait Allah yang berkenan kepada Allah sekarang bukan lagi bangunan secara fisik, bukan lagi berupa bangunan, melainkan bait Allah yang terdiri dari batu-batu hidup. Kita inilah bait Allah. Nah, kenapa saya katakan batu-batu hidup? Saudara, setiap orang percaya adalah batu hidup di dalam Tuhan. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Di sana firman Allah berkata seperti ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk apa? Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara dengan ayat ini menekankan bahwa kita lagi sementara membangun satu pembangunan rumah rohani. Model yang bagaimana? Ditekankan kembali di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi bait Allah itu adalah kita. Bait Allah itu adalah jemaat, orang-orang percaya. Dan dikatakan di sana seperti ini. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Paulus menekankan bahwa kita ini adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Dengan beberapa ayat ini, maka jelas sekali penekanannya adalah bahwa sekarang kita orang percaya ini adalah bait Allah.
Dan sebagai bait Allah, Allah ingin bersekutu dengan kita di dalam dan melalui roh Allah yang berdiam dalam kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik, tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Dan dengan roh itu, Alkitab bagian lain berkata, kita dapat berseru, ya Abah, ya Bapa, aku ini anakmu. Jadi ada hubungan khusus, ada hubungan yang sangat erat, ada persekutuan yang Allah sangat inginkan antara Allah dan manusia terjadi dalam tubuh kita, terjadi dalam hidup kita, karena tubuh kita adalah baitnya Allah, roh Allah diam di dalam kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian dari penjelasan saya tadi, dimulai dari tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak, kemudian di tempat itu Daud membeli tanah orang Yebus, Arauna orang Yebus untuk membangun mezbah, dan di tempat dia membangun mezbah itu dia bilang sama Salomo, di tempat ini engkau membangun bait Allah yang pertama dan bait Allah yang kedua juga di tempat itu. Kemudian bait Allah yang kedua hancur pada tahun 70 oleh Jenderal Titus, dan sekarang saudara, orang Israel tidak bisa lagi mengadakan ritual penyembahan, tidak bisa lagi mengadakan pemujaan kepada Allah, sebab ornamen-ornamen perkakas-perkakas terutama tabut perjanjian hilang dari tengah bangsa Israel. Nah sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, akankah ada didirikan bait Allah yang ketiga di Yerusalem? Maka bagi saya dengan penjelasan ini, tidak akan ada bait Allah ketiga di Yerusalem. Pertama saudara, di tempat itu sudah ada satu tempat penyembahan daripada agama tertentu di tempat itu. Dan yang kedua saudara yang saya mau katakan, ingat perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 1-2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun perkataan ini sudah terjadi, walaupun nubuat ini sudah terjadi, itu berarti memang tidak akan ada lagi bangunan fisik dari bait Allah di Yerusalem. Sebab yang berkata ini Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah firman yang hidup itu. Amin. Kedua, karena Yesuslah satu-satunya korban yang berkenan kepada Allah. Korban yang sempurna dan terbesar sekali untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara? Selama ini dengan adanya bait Allah di Yerusalem yang pertama dan kedua, maka ritual penyembahan itu harus ada korban dipersembahkan, ya, harus ada binatang yang darahnya diambil dan darah itu dibawa ke tutupan grafirat di dalam ruang Maha Kudus, ruang Maha Suci, dan di situ imam sekali setahun masuk dan memercikkan darahnya di tutupan pendamaian. Dengan demikian dosa bangsa Israel diampuni. Sekarang saudara, tidak ada lagi. Bait Allah itu sudah hancur. Tirai bait Allah itu sudah terbelah dua. Bahkan saudara, sekarang sudah tidak ada lagi. Berpindah kemana? Ke kita. Saudara dan saya adalah bait Allah. Tempat Allah menaruh rohnya di dalam kita. Jadi ada Roh Kudus. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidup kita. Kekudusan. Kenapa penting? Sebab Allah yang kita sembah itu kudus. Dalam kitab Petrus di sana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi sekali lagi, korban yang sempurna, korban yang terbesar sekali untuk selama-lamanya adalah korban Yesus Kristus. Tidak ada setelah itu. Yang ketiga, bait Allah yang hidup itu adalah gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, saudara dan saya. Yang keempat, orang yang percaya kepada Yesus, itulah bait Allah yang sementara dibangun. Jadi kita ini sementara dibangun menuju apa? Menuju kesempurnaan sama seperti Yesus. Yang kelima, mulai sekarang apapun ibadah yang kita lakukan. Ya, maksud saya apakah saudara melakukan ibadah Minggu Raya, ibadah doa puasa, ya,
ibadah komuda, atau apapun liturgi ibadahmu, pelayanan kita, apa yang kita kerjakan mulai sekarang hendaknya semuanya tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Karena dialah yang layak kita sembah, karena dialah yang layak terima pujian, karena dialah kepala gereja, karena dialah kepala dari tubuh kita, yaitu jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya pelajaran ini menguatkan kita dan memberikan kita satu masukan atau menyadarkan kita bahwa kita tidak usah lagi terkonsentrasi dengan mengharapkan pembangunan bait Allah ketiga di Yerusalem. Tidak lagi, saudara. Ingatkan hidupmu, kita harus saling mengingatkan bahwa kita inilah bait Allah. Ya, sekarang kita inilah bait Allah, tempat Roh Kudus, tempat Roh Allah tinggal di dalam kita. Sekali lagi, jaga tubuh kita ini, karena dalam tubuh kita ini ada Roh Allah tinggal. Kita hidup benar, kita hidup kudus, kita saleh, kita hidup dalam ketaatan, kita setia sampai langkah yang terakhir dalam iman. Dengan demikian, kita pasti jumpa Tuhan muka dengan muka. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kekasih jiwa kita. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Pelajaran ini menguatkan iman kita. Tetap semangat iring Tuhan, ya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.